Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mika Amalia serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aida Nafisya dengan NIM 44251081. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Kenalkan, saya Naila Syafahira dengan NIM 44250225. Jadi sebagai fondasi dasar sebelum mengetahui ketahanan nasional lebih lanjut, kita perlu mengetahui dulu definisinya. Jadi ketahanan nasional atau national resilience, secara etimologi, ketahanan artinya kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah, sementara nasional dalam definisi politik artinya bangsa. Jadi ketahanan nasional itu adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, serta menghadapi berbagai ancaman yang muncul. Melalui ketahanan nasional, suatu bangsa dapat menjamin kelangsungan hidupnya sekaligus mencapai kesejahteraan. Ketahanan nasional yang kuat akan mendorong pembangunan dan sebaliknya, keberhasilan pembangunan akan memperkuat ketahanan nasional. Tanpanya, suatu negara akan mudah mengalami disintegrasi atau kehancuran. Selanjutnya, ada dimensi ketahanan nasional. Ada 3, ada konsepsi, kondisi, dan strategi. Yang pertama dari konsepsi yaitu pemikiran khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menghadapi berbagai ancaman. Yang kedua, kondisi yaitu keadaan nyata suatu bangsa yang bersifat dinamis, meningkat atau menurun tergantung pada situasi yang dihadapinya. Yang terakhir, strategi, cara untuk menghadapi ancaman dengan memperhitungkan aspek kehidupan untuk menciptakan ketahanan yang berkelanjutan. Ketiga dimensi atau ketiga pendekatan tersebut ini berlandaskan pada Astagatra, yaitu konsep integrasi 8 aspek kehidupan nasional. Astagatra ini terbagi juga menjadi 2, menjadi Trigatra dan Pancagatra. Trigatra yaitu aspek alamiah meliputi geografi, demografi, sumber kekayaan alam. Kemudian Pancagatra atau aspek sosial itu meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan. Yang selanjutnya itu ada aspek ketahanan nasional. Aspek ketahanan nasional itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah ketahanan ideologi. Apa itu ketahanan ideologi? Ketahanan ideologi itu adalah keyakinan terhadap Pancasila serta kemampuan menjaga persatuan dan menangkal pengaruh ideologi asing. Yang kedua itu adalah ketahanan politik. Ketahanan politik itu adalah cerminan kondisi politik yang demokratis, stabil, dan dinamis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, 1945 itu termasuk juga kemampuan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dan yang ketiga itu ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi itu adalah sistem perekonomian yang stabil. Nah, maksudnya itu perekonomian stabil dan mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata. Selanjutnya itu ada ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya itu adalah kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai nasional, harmonis, serta mampu menyaring pengaruh budaya asing. Dan yang terakhir itu ada ketahanan pertahanan dan keamanan. Maksudnya itu adalah kemampuan bangsa menjaga kedaulatan negara dan menciptakan stabilitas, keamanan, serta menghadapi berbagai bentuk ancaman. Next slide-nya itu ada ketahanan nasional berlapis. Maksudnya itu ketahanan nasional berlapis itu adalah ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa, tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Jadi ada berbagai macam aspek yang di bawahnya itu seperti individu, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Perkenalkan, nama saya Kisha Zinga Rizkyanti dengan NIM 44250159. Selanjutnya kita masuk ke dalam slide bela negara. Jadi bela negara ini merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 serta pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal ini menegaskan bahwa upaya bela negara ini bukan hanya tugas dari TNI, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Bela negara didasarkan pada kecintaan terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, serta dilaksanakan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan juga rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa.
Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Jadi secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat kita samakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan juga bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya ketahanan dan juga bela negara. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara, yaitu memastikan Indonesia tetap berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak asing. Kemudian yang kedua itu meningkatkan tanggung jawab warga negara dengan ikut berperan sesuai kemampuan masing-masing dan dalam menjaga negara, misalnya belajar, bekerja, jujur, dan juga taat akan hukum. Dan kemudian yang ketiga itu memperkuat persatuan bangsa dengan cara menghargai perbedaan suku, agama, dan juga budaya agar tidak terjadi perpecahan. Saya Halo Nur Azahra dengan NIM 44250610. Oke, selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politiknya tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo-Cina sehingga satu persatu kawasan Indo-Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, dan Singapura, dan bahkan di Thailand. Gerakan Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September tahun 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia ini menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Selanjutnya ada secara sosiologis dan politik. Secara sosiologis, ketahanan nasional muncul dari kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik dalam suku, agama, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan persatuan, toleransi, gotong royong, dan kesadaran bela negara untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Dari kebutuhan untuk mempertahankan integrasi nasional dan menghadapi berbagai tantangan sosial, inilah konsep ketahanan nasional terus dikembangkan. Nah, yang terakhir ada secara politiknya. Ketahanan nasional berkembang dari kebutuhan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, kedaulatan negara, dan keutuhan NKRI. Negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan politik, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ketahanan nasional diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara agar tetap kuat, aman, dan mampu mencapai tujuan nasional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Saidatul Agnia dengan NIM 44250459. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Jadi ketahanan nasional telah terbukti membantu Indonesia menghadapi berbagai ancaman seperti pemberontakan komunis tahun 1965 dan krisis ekonomi serta politik tahun 1997 sampai 1998. Berkat ketahanan nasional yang kuat, Indonesia mampu mempertahankan keutuhan NKRI hingga saat ini. Namun seiring perkembangan zaman, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru di bidang ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, ketahanan nasional perlu terus diperkuat agar bangsa Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman di masa depan. Selanjutnya ada esensi dan urgensi ketahanan nasional. Jadi esensi ketahanan nasional ini merupakan kemampuan bangsa untuk bertahan dan bangkit dari berbagai ancaman, berlandaskan persatuan, kedaulatan, dan keutuhan NKRI serta melibatkan seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu urgensi ketahanan nasional ini ada pertama menghadapi ancaman global seperti perang, krisis ekonomi, dan konflik internasional. Lalu mencegah perpecahan bangsa akibat konflik sosial, radikalisme, dan disinformasi. Yang ketiga, menjaga stabilitas nasional agar pembangunan dan kehidupan masyarakat berjalan dengan lancar. Yang keempat, memperkuat daya saing bangsa di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Lalu yang terakhir, melindungi generasi masa depan dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan negara. Selanjutnya, esensi dan urgensi bela negara. Jadi bela negara ini merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air serta kesadaran untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara ini tidak hanya dilakukan oleh militer, tetapi juga seluruh warga negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk tanggung jawab dalam mempertahankan negara. Lalu urgensi bela negara, pertama ada menjaga kelangsungan hidup bangsa dari ancaman dalam dan luar negeri. Yang kedua menghadapi ancaman modern seperti hoax, radikalisme, narkoba, dan kejahatan cyber. Yang ketiga memperkuat persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran nasionalisme di tengah pengaruh globalisasi. Lalu yang terakhir, kelima, mendukung ketahanan nasional agar tetap kuat, aman, dan stabil. Kesimpulannya itu adalah ketahanan nasional dan bela negara merupakan dua konsep yang sangat penting dan saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan negara kesatuan. Nah, Republik Indonesia itu ternyata ketahanan nasionalnya itu mencerminkan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman di segala situasinya. Nah, contohnya itu ada di bidang kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Sehingga negara itu adalah mewujudkan sikap kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa. Nah, sesuai kemampuan masing-masing, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan adanya ketahanan nasional yang kuat, serta partisipasi aktif warga dan bela negara Indonesia dalam menjaga persatuan, mencegah pencegahan serta terus berkembang di tengah tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.